Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya, Gunar Os. Dan ya, ini kembali lagi kita ketemu di segmen Sepekan Arsenal, segmen dimana saya akan merangkum berita-berita Arsenal sama sepekan terakhir ya, dengan harapan teman-teman bisa mengikuti berita-berita Arsenal tanpa perlu mencari beritanya ke sana kemari gitu. Dan minggu ini, pekan ini, beritanya cukup banyak. Jadi teman-teman boleh lihat di sebelah sini ya. Ini ada chapternya. Jadi teman-teman bisa lompat dengan ngeklik itu untuk chapter itu di atas atau di bawah dari garis ini ya, garis durasi video ya di YouTube itu ada untuk apa namanya, chapter. Jadi teman-teman bisa pilih untuk berita yang mau ditonton gitu ya. Sebelum kita mulai ke pemberitaan kita ya, perkenalkan dulu bagi teman-teman yang baru hadir di sini, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe ya. Saya saat ini sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi kalau teman-teman yang di sini nonton belum subscribe, diklik tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat informasi dari YouTube. Oke, tidak berlama-lama kita mulai ya, untuk pemberitaan sepekan Arsenal kita dimulai dari ya ini, hasil pertandingan kemarin ya, di mana kita berhasil menang 1-3 nih ya, comeback melawan Brentford, di mana ini pertandingan yang ya cukup seru ya. Brentford bisa mencetak gol terlebih dahulu, tapi kita bisa comeback dengan 3 gol ya. Ini dari Jesus, lalu Merino, dan terakhir ditutup oleh Martinelli gitu. Dan ya, ini menurut saya perkembangan yang sangat bagus. Jesus mulai menunjukkan juga konsistensinya. Saya harap sih sampai akhir musim ini juga menunjukkan konsistensinya ya, bisa mencetak gol atau memberikan assist lah setiap pertandingan. Jadi memang menunjukkan konsistensi, itu yang saya harapkan dari Jesus, supaya dia juga bisa kembali ke performa dia sebelum cedera gitu ya. Untuk teman-teman kalau ingin lihat review saya yang lebih lengkap, saya sudah ada videonya. Silakan teman-teman tonton ya di video instant review saya dari pertandingan ini. Oke, next ya. Ini kita ada berita ini dari VAR. Jadi bahwa untuk pertandingan nanti malam, besok dini hari, jadi jam setengah 1 malam nanti, ini akan ada uji coba sistem baru VAR ya, yang ini akan diuji coba di pertandingan kita. Kayaknya ini untuk pertandingan Liverpool dan Tottenham enggak ya. Jadi ini untuk pertandingan Arsenal aja nih melawan Newcastle, ini akan ada uji coba sistem VAR baru. Uji coba ini bukan untuk masalah baca videonya ya, tapi lebih ke nanti wasit kalau sampai terjadi VAR, apapun keputusan wasit itu nanti akan diumumkan secara langsung ke penonton di stadion, dan juga ya kepada kita pemirsa TV juga akan mendengar. Jadi pada saat terjadi VAR dan wasit ini mengambil keputusan, nanti keputusan itu akan wasit akan berbicara memakai mic yang ditujukan kepada semua penonton ya, baik di stadion atau di rumah, yang menjelaskan kenapa dia mengambil keputusan tersebut gitu ya. Jadi ini menurut saya sih perkembangan yang bagus ya untuk masalah VAR ini, yang akan diuji coba, dan semoga sih kalau dari saya semoga sukses. Jadi juga dari VAR ini kita juga ada kejelasan lah dari wasit, dan lebih transparan kenapa wasit mengambil keputusan tersebut. Jadi ini semoga juga membuat wasit lebih bertanggung jawab dalam mengambil keputusan VAR gitu ya. Ya, itu dari VAR. Next untuk berita selanjutnya. Nah, ini deal pertama ya, untuk jendela transfer musim dingin ini Arsenal ya. Jadi ini adalah Josh Robinson ya, ini back
kanan dari akademi kita ini dijual ke Wigan Athletic, jadi ini transfer permanen. Di mana ini belum diumumkan sih untuk nilai harganya berapa, tapi yang pasti ini dari Wigan ini mereka butuh bek kanan karena bek kanan mereka saat ini kan pinjam dari Liverpool ya, itu Calvin Ramsey kalau nggak salah. Itu ditarik oleh Liverpool, jadi kontrak peminjamannya ditutup oleh Liverpool, dibatalkan, jadi ditarik lagi Calvin Ramsey ini. Apakah ini tanda-tanda tren Alexander Arnold akan dijual gitu ya? Jadi mereka butuh bek kanan Liverpool gitu. Ini mungkin teman-teman yang dari Red Ales TV agak kepanasan ini ya kalau mendengar berita ini. Ya itu ya, jadi yang nggak masalah lah dari mereka, itu kan itu klub mereka ya. Tapi yang pasti ini dari Arsenal, Josh Robinson ini bek kanan yang apa ya, sudah 4 kali dibawa oleh Arteta dalam pertandingan Champions League, walaupun hanya dalam kapasitas duduk di bangku cadangan gitu ya. Jadi ya ini sebenarnya pemain yang ya cukup bagus lah ya. Semoga dari saya sukses di Wigan Athletic. Semoga bisa menjadi pemain yang dibanggakan juga oleh Akademi Hell End kita ya. Oke, sukses selalu ya Mas Robinson. Terima kasih atas bukan jasa-jasa ya, tapi terima kasih atas pelayanannya selama ini di Arsenal gitu ya. Oke, next berita selanjutnya ini adalah untuk Vitor Bruno ini ya. Jadi pelatih Porto ini mementahkan kabar bahwa kontrak peminjaman Fabio Vieira ini dilepas oleh Porto. Jadi di pertandingan hari Sabtu minggu lalu itu Fabio Vieira ini sama sekali tidak dibawa gitu ya, sama sekali tidak dibawa oleh Vitor Bruno, jadi bahkan tidak masuk ke bangku cadangan gitu ya, jadi tidak dibawa sama sekali. Dan itu terjadi setelah kan Saka cedera ya, jadi menimbulkan rumor bahwa Arsenal ini memanggil kembali Fabio Vieira untuk dipulangkan ke London, dan sampai ada yang beritanya ini ngikutin untuk ada registrasi pesawat pribadi ya dari Porto ke London, yang langsung heboh beritanya bahwa itu pesawat pribadi itu adalah membawa Fabio Vieira pulang ke London. Dan Vitor Bruno sebagai pelatih Porto ini mengatakan bahwa ya memang tidak dibawa karena dia ada masalah prinsip. Ya kita nggak tahu lah masalah prinsip ini, tapi menurut saya pribadi mungkin ini adalah masalah strategi yang menurut dia mungkin Fabio Vieira tidak cocok dalam pertandingan tersebut, makanya tidak dibawa sama sekali. Jadi Vitor Bruno bilang bahwa ya itu nggak dibawa karena saya ada masalah prinsip, jadi dia tidak dibawa. Tapi Fabio Vieira tahu penilaian saya, jadi masih ada banyak waktu untuk dia bermain, dan minggu depan nanti akan main juga kok gitu. Jadi kalau dari saya ini ya ini juga mementahkan pemberitaan bahwa Fabio Vieira ini ditarik pulang gitu ya, karena cederanya Saka. Jadi maksudnya sebagai pelapisnya Saka ini Fabio Vieira yang dipanggil pulang. Dan memang Fabio Vieira saat ini bermain di Porto cukup bagus ya. Itu menunjukkan permainan yang ya bisa dibilang mungkin permainan terbaik dia juga sampai saat ini gitu ya. Dari saya sih semoga nanti perkembangannya bagus, jadi pada saat kembali ke Arsenal juga kembali sebagai pemain yang lebih bagus gitu ya. Dan dengan demikian ya berarti kalau kita pikir-pikir berarti baru balik ya setelah kontrak peminjamannya selesai ya akhir musim ini gitu kan. Jadi karena kita untuk masalah peminjaman ini bisa ya, jadi
kita bisa memutus kontrak peminjaman, tapi ini harus ada kesepakatan dari Arsenal dan klub yang meminjam gitu. Jadi kalau klub yang minjam kita mau tarik balik, mereka nggak mau kasih, ya nggak bisa gitu. Jadi harus ada kesepakatan dari dua belah pihak untuk memutus kontrak peminjaman gitu ya. Ya itu, jadi kita ngomong untuk Fabio Vieira. Next, berita selanjutnya ini untuk Miles Lewis Kelly ya, yang saat ini dalam antrian perpanjangan kontrak ya. Jadi Miles Lewis Kelly ini baru tahun lalu kalau nggak salah dia menandatangani kontrak jangka panjangnya, kontrak profesionalnya yang pertama ya. Jadi baru musim lalu dia menandatangani kontrak profesional pertamanya, dan diperkirakan itu 3 tahun, jadi baru akan selesai tahun 2026 kontraknya. Tapi karena permainan dia yang bagus, Arsenal saat ini memasukkan Miles Lewis Kelly dalam antrian perpanjangan kontrak yang diperkirakan akan diikat secara jangka panjang, jadi 5 tahun dari sekarang 2025 mungkin sampai dengan 2010 ya. Jadi kok 2010 2030, jadi sampai dengan 2030 kemungkinan ya 2030 ya 2030, karena jangka panjang ini biasanya kita ngomong 5 tahun gitu. Jadi ya kita lihat bagaimana Miles Lewis Kelly juga musim ini menjadi breakout seasonnya dia ya. Jadi breakout seasonnya Miles Lewis Kelly, sehingga permainan dia ini diganjar dengan penghargaan oleh Arteta ya. Ya kalau ini perpanjangan kontrak tentu pasti juga naik gaji yang lumayan gitu ya. Jadi ya selamat lah ya ini kepada Miles Lewis Kelly. Terutama dia juga musim ini permainannya sangat bagus, menunjukkan kedewasaan yang luar biasa, dan menurut saya dia sudah menggeser Zinchenko ya. Jadi Zinchenko ini sekarang sudah menjadi pilihan ketiga untuk back kiri gitu ya, di bawah Calafiori dan Miles Lewis Kelly. Jadi sukses Miles Lewis Kelly ya. Semoga sih karirnya di Arsenal panjang dan bisa membantu kita mendapatkan trofi-trofi juga ya. Oke, berita selanjutnya ini untuk Kieran Tierney ya. Jadi ini back kiri lagi. Kieran Tierney saat ini dalam pembicaraan prakontrak ya untuk kembali ke Celtic. Jadi ini aturan Bosman, di mana Tierney ini kan akhir musim ini kontraknya selesai, dan Arsenal sebenarnya punya opsi untuk melakukan perpanjangan 1 musim, tapi Arsenal memutuskan untuk tidak men-trigger klausul perpanjangan kontraknya. Jadi memang dibiarkan Kieran Tierney untuk pergi gratis di akhir musim, karena Celtic sendiri juga nggak kuat untuk, sebenarnya bukan nggak kuat. Jadi kalau dengan gajinya Tierney sekarang ditambah dengan transfer fee, Celtic ini nggak akan kuat gitu. Jadi mereka bisanya salah satu doang. Nah jadi memang dari Arsenal supaya tidak berlama-lama juga gitu ya, jadi Tierney ya udah oke lah, lepas gratis aja. Jadi juga untuk mengurangi beban gaji gitu ya. Jadi ini dari Arsenal memutus, jadi ya kontraknya Tierney ini ya udah akhir musim ini selesai. Dan ya ini dengan aturan Bosman tadi ya, saat ini Tierney sedang melakukan pembicaraan prakontrak dengan Celtic, sehingga nanti akhir musim ini bisa langsung bermain bagi Celtic. Bagi saya juga terima kasih nih ya kepada Tierney, terutama di musim 2021-2022 ya. Ini dimana dia juga membawa Arsenal hampir tembus ke 4 besar waktu itu ya. Dari ya kita bermain ya bahkan di luar zona Eropa ya, bisa tembus ke 5 besar, ke Europa League. Dan ya walaupun setelah itu dengan kehadiran Zinchenko dia tergeser ya, tapi menurut saya jasa Tierney ini tetap besar lah bagi Arsenal. Jadi terima kasih atas pelayanannya selama ini, semoga sukses di Celtic ya ke depannya gitu. Next,
ya ini untuk Thomas Partey ya. Jadi ini sekali lagi untuk pemain kita yang akan dilepas gratis akhir musim ini. Thomas Partey ini juga salah satunya. Karena sampai sekarang ini belum ada pembicaraan kontrak dari Arsenal ya untuk Thomas Partey. Jadi seperti saya sudah bilang berulang-ulang, Thomas Partey ini memang sepertinya sudah memang direncanakan akan dilepas gratis akhir musim ini apapun yang terjadi gitu ya. Karena aslinya sih planningnya adalah untuk dijual nih di awal musim ini. Jadi di awal musim akan dijual, tapi ternyata kita tidak bisa mendapat pengganti yang cocok. Akhirnya dipilih untuk dipertahankan, dan saat ini karena ada kemungkinan untuk apa ya tadi dilepas gratis ini ya, Barcelona nih yang lagi kere-kerenya saat ini ya ini cari gratisan ya, ini berpikir untuk memboyong ini ya Thomas Partey. Tapi sampai saat ini belum ada pergerakan juga sih dari Barcelona ya, karena kalau memang mereka serius mau ada pergerakan ya berarti kan harusnya paling nggak menghubungi Thomas Partey, pihak Thomas Partey untuk ya lakukan negosiasi pramusim ya seperti Kieran Tierney tadi. Jadi sampai saat ini sih baru ada ketertarikan tapi belum ada negosiasi yang berjalan dengan pihak Thomas Partey dari Barcelona. Jadi Barcelona sama sekali belum ada pergerakannya. Nanti kita lihat bagaimana Thomas Partey ini, apakah ada klub yang akan datang untuk mengajak dia negosiasi pramusim. Ya, kita tunggu ya gitu. Next ini adalah untuk Dani Olmo ya. Ini banyak berita yang simpang siur ini tentang Dani Olmo ya. Ini saat ini ditegaskan oleh Andi Bara. Andi Bara ini agennya Dani Olmo ya. Ini yang mengatakan bahwa Dani Olmo sekarang hanya berkonsentrasi sebagai pemain Barcelona, dan sampai saat ini tidak ada pembicaraan dengan klub manapun ya untuk perpindahan. Nah, ini masalah Dani Olmo ini kan adalah untuk pendaftaran pemain ya. Jadi di La Liga ini seharusnya di awal musim ini ada pendaftaran pemain. Jadi setiap klub ini melakukan pendaftaran pemain. Ya, Arsenal juga ada kan ya di IPL, yang saya juga di awal musim itu ada list 25 pemain. Nah, di Barcelona juga ada, tapi di sana ada aturan untuk batas gaji ya. Jadi aturan FFP-nya di La Liga ini ada batas gajinya. Dan Dani Olmo ini tidak tembus di batas gaji tersebut gitu ya. Jadi dari list pemainnya Barcelona, gaji mereka, nah gajinya ini ada di atas dari pemasukan yang diperbolehkan gitu kan dari aturan financial fair play-nya La Liga. Jadi ini Dani Olmo ini tidak bisa didaftarkan. Harusnya di awal musim ini tidak bisa didaftarkan, tapi dengan aturan darurat. Jadi ada pemain mereka yang cedera ya, lalu Dani Olmo bisa dimasukkan melalui aturan darurat tersebut ya. Dari aturan darurat bahwa ada pemain yang cedera, jadi boleh ya didaftarin. Tapi aturan cedera itu, pendaftaran darurat ini itu berlakunya hanya sampai 31 Desember. Dan sampai 31 Desember ini Barcelona masih belum ada pemasukan yang signifikan. Kabarnya butuh 60 juta euro ya. Ini untuk supaya bisa mendaftarkan Dani Olmo. Jadi sampai dengan 31 Desember ini tidak ada pendapatan 60 juta euro yang diterima oleh La Liga ini sebagai diterima ini dalam artian laporan ya, bukan maksudnya bayar 60 juta ke La Liga, bukan, tapi bahwa pemasukan 60 juta ini tidak ada laporan yang diberikan kepada La Liga ini tidak diterima. Jadi tidak dianggap sebagai pemasukan yang bisa dipakai untuk aturan FFP-nya. Nah, menjadi ribut lagi ini adalah karena Dani Olmo ini punya klausul kalau sampai terjadi hal seperti ini di mana dia tidak bisa didaftarkan, dia bisa
menjadi free agent gitu ya, menjadi free agent. Jadi ya kalau sampai Barcelona tidak bisa mendaftarkan dia, ya dia boleh jadi free agent, boleh memutus kontraknya gitu. Nah, problemnya adalah eh untuk dia menjadi free agent ini harus dari Dani Olmo yang men-trigger klausul tersebut gitu ya. Jadi harus dari pihak Dani Olmo yang bilang, oke, lu nggak bisa daftarin gue mau out gitu ya. Nah, sampai saat ini Dani Olmo ini tidak mengatakan dia ingin men-trigger klausul tersebut gitu ya. Dan dari Barcelona sendiri juga masih apa ya, masih berusaha gitu ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat secara deadline ini sudah lewat, tapi mereka mencoba ada satu deadline lagi untuk banding ya, ini tanggal 3. Jadi ini juga harusnya udah lewat ya tanggal 3 gitu kan. Jadi saya rasa ini sebenarnya dari pihak La Liga ini juga sudah memutuskan bahwa Dani Olmo ini tidak bisa didaftarkan sebagai pemain Barcelona. Bahkan dari website resminya La Liga ini Dani Olmo sudah dicoret. Dan ini ada 2 pemain ya dari Barcelona ini, Dani Olmo dan Pau siapa ya tadi? Aduh, saya lupa namanya. Pau siapa gitu, saya cuma ingat nama depannya. Bukan Pau Torres, kayak Pau siapa gitu ya. Penyerang gitu, dan itu tidak bisa didaftarkan juga gitu. Jadi 2 pemain nih Barcelona nggak bisa daftarin. Nah, ini perkembangannya menurut saya ini adalah perkembangan yang sangat layak untuk kita ikuti ya. Kenapa? Karena ini pemain bagus dan kita kalau mau ini bisa dapat gratis gitu. Jadi ya ini saya rasa klub-klub Eropa juga memantau ya. Ini banyak klub-klub termasuk Arsenal dan Manchester United ini juga mengamati perkembangan dari situasi Dani Olmo gitu kan. Dan tadi sampai saat ini dari agennya ini mengatakan bahwa ya ini masih berkonsentrasi untuk menjadi pemain Barcelona. Jadi tidak ada tanda-tanda sampai saat ini bahwa Dani Olmo akan men-trigger klausul untuk melepaskan dirinya menjadi free agent gitu ya. Jadi itu kita tunggu juga lah ini ya perkembangannya ke depannya bagaimana. Oke, next berita selanjutnya ini ya ini Arsenal sepertinya ingin memulihkan minat kepada Evan Ferguson ya. Jadi kalau nggak salah sih awal musim 22-23 deh. Enggak, sorry, 21-22. Musim apa? Pokoknya 2 musim yang lalu lah ya, kayaknya 22-23 ya. Jadi musim 22-23 Arsenal ini tertarik untuk memboyong Evan Ferguson gitu kan. Cuman dari Brighton sendiri ini mematok harga 115 juta euro. 115 atau 120, sorry, bukan euro, bahkan pound sterling ya. Jadi 120 juta pound sterling waktu itu. Arsenal nggak mau. Kenapa? Karena ini pemain muda. Jadi pemain yang masih ya masih akademi, ya memang sudah kelihatan sih waktu itu bagusnya, cuman Arsenal nggak mau dengan harga segitu untuk pemain yang belum terbukti, itu harga yang nggak kira-kira gitu kan. Tapi akhirnya waktu itu kan Chelsea yang beli Caicedo gitu, jadi akhirnya dari Brighton juga nggak perlu jual Evan Ferguson, dan Arsenal sendiri ya tadi sekali lagi tidak terlalu berminat dengan harga yang ditawarkan oleh Brighton gitu. Nah, selepas itu Evan Ferguson itu musim kemarin dia cedera, dan cedera jangka panjang, dan saat ini setelah dia sembuh ini juga dari pelatih Brighton sekarang ini tidak terlalu menilai dia terlalu tinggi. Jadi saat ini menjadi pilihan ketiga ya untuk posisi striker. Jadi dia saat ini tidak mendapatkan waktu bermain gitu. Dan Arsenal mungkin mau untuk pinjem nih, dan kayaknya dari Brighton Evan Ferguson mungkin boleh kalau untuk dipinjem. Kalau untuk dijual belum ada kayak opening harganya juga ya dari Brighton, tapi kayaknya dari Brighton ini mempersilahkan kalau ada yang mau pinjem gitu ya, mau ngeloan gitu, dan Arsenal mungkin tertarik untuk melakukan loan ini
terhadap Evan Ferguson ya. Dan kalau kita tahu bagaimana Arteta ini terhadap pemain muda, ya siapa tahu Evan Ferguson ini di bawah Arteta bisa lalu performanya membaik dan bahkan mungkin upgrade performanya di bawah Arteta ya, kita nggak tahu lah ya. Yang pasti ini dikabarkannya ini bahwa Arsenal ini masih tertarik dan ingin memulihkan minatnya ini untuk menjadi satu penawaran konkret ya. Untuk saat ini sih kabarnya adalah untuk peminjaman gitu. Ya kita lihat nanti sekali lagi perkembangannya, dan ini masih pada tahap gosip ya. Jadi belum ada langkah-langkah konkret dari kedua belah pihak. Mungkin ketiga belah pihak ya, dari sisi Arsenal, Brighton, dan Evan Ferguson ya gitu. Next, ini juga gosip sekali lagi ya. Ini Arsenal yang dikabarkan mengincar Takefusa Kubo ya untuk memperkuat lini serang. Kubo ini juga pemain Real Sociedad ya, dan kemungkinan sih kalau dibawa ke Arsenal ini akan menjadi pemain rotasi ya, pemain rotasi seperti bagaimana Trossard gitu kan. Ya Trossard walaupun saat ini dia pengen gitu kan jadi starter, jadi kayak dia sepertinya dengan jelas meminta kepada Arteta bahwa dia ingin menjadi starter gitu. Tapi pada dasarnya kan Trossard itu adalah pemain rotasi untuk rotasinya kayak kayak Havertz, Gabriel Martinelli gitu ya. Ini Takefusa Kubo ini sepertinya kalau didatangkan ke Arsenal dia perannya akan seperti itu ya, tapi mungkin adalah untuk Saka gitu. Dan ini menurut saya adalah perkembangan yang menarik juga. Dia secara permainan juga multi posisi ya, dan dengan kaki dominan dia adalah kaki kiri. Saya rasa dia juga bisa bermain di sisi kiri gitu kan. Ini menurut saya pemain yang kalau dari saya baca-baca sih kayaknya dia tidak akan terlalu bermasalah kalau dia memang hanya dijadikan pemain rotasi gitu ya. Jadi bukannya lalu nggak dimainkan, tapi lebih ke ya posisinya mungkin akan mengambil posisi pemain yang tidak bisa turun saat itu siapa gitu kan. Karena dia bisa bermain di berbagai posisi di midfield dan penyerang sayap gitu. Ya, jadi dia bisa sebagai attacking midfield, bisa sebagai left wing, sebagai penyerang sayap kiri, penyerang sayap kanan, di midfield pun dia bisa di tengah, kiri dan kanan gitu ya. Jadi ya kita tunggulah ini perkembangannya, karena ini juga sekali lagi masih tahap gosip gitu ya teman-teman. Nah ini ya itu aja sih untuk berita sepekan Arsenal kita pekan ini ya. Tadi banyak berita-beritanya, sekali lagi teman-teman bisa kalau mau lihat berita-berita yang mau bisa lihat melalui fungsi chapter ya dari YouTube. Jadi bisa lompat ke berita yang mana yang teman-teman ingin tonton. Oke, kalau teman-teman nonton di sini sampai selesai, terima kasih ya. Terima kasih sudah like, share, dan subscribe. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Terima kasih juga udah nonton sampai di sini lah ya gitu. Kita saat ini sedang mengejar 1000 subscriber. Jadi kalau teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi silakan dipencet tombol subscribe-nya dan dipencet tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman juga dapat reminder dari YouTube. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.